Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Vikol Film Koleksi. Kali ini Vikol akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang laki-laki biasa yang beruntung. Niatnya mengejar perempuan di perusahaan tersebut, tapi malah dia yang dijadikan CEO di perusahaan itu. Tanpa lama-lama, ini dia, Bhishma. Di scene awal, kita diperlihatkan seorang bapak tua pemilik perusahaan Bhishma Company sedang menjelaskan pentingnya bertani organik tanpa pupuk kimia. Bapak tersebut bernama Bhishma. Kita panggil Bapak Bhishma ya. Dalam wawancara, Pak Bhishma mengumumkan siapa saja bisa jadi CEO perusahaannya tergantung kemampuan. Dari pengumuman itu, banyak sekali bawahannya yang mendekati Pak Bhishma. Namun Pak Bhishma tidak menanggapi karena mereka semangat terhadap perusahaan, bukan semangat seperti dirinya. Scene berpindah kepada seorang laki-laki tampan sedang berdiri di tengah jalan, terlihat seperti habis memukul orang. Laki-laki ini bernama Bhishma. Berhenti taksi online, Bhishma meminta diantar ke kafe. Begitu ditanya supir taksi untuk apa tongkat itu dan darah di baju, Bhishma bilang untuk memukul anjing dan di baju bukan darah, tapi saus tomat sehabis dia makan sandwich. Di dalam kafe, Bhishma bertemu temannya. Ternyata mereka kenal lewat Facebook. Naluri Playboy Bhishma membuat temannya dipecat dari kerjanya karena Bhishma merayu pacar bos temannya. Saat Bhishma membawa pacar bos temannya, saat itu juga mereka berpapasan dengan polisi yang merazia pria yang sedang mabuk-mabukan. Karena ketahuan Bhishma bukan orang kaya, perempuan itu langsung bilang ke polisi bahwa dia menculiknya. Akhirnya, Bhishma dan temannya ikut ditangkap. Di sana kebetulan ada paman Bhishma yang menyiarkan berita secara live. Jadi Bhishma meminta tolong kepada pamannya untuk dibebaskan dan pamannya menyetujuinya. Pamannya meminta tolong kepada Pak Dev. Dia adalah ACP, ya sejenis Kapolres gitu. Bhishma pun dibebaskan dengan syarat dia akan bekerja kepada ACP Dev. Keesokan harinya, Bhishma bertemu dengan Pak Dev. Dia diminta bekerja apa saja di kantornya, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Supir kebetulan sedang libur. Bhishma diminta mengantar Pak Dev di perjalanan. Pak Dev ada yang menelpon, namun seketika fokus berpindah kepada segerombolan pemuda yang nongkrong di pinggir jalan. Pak Dev tidak suka pada pemuda pengangguran yang hanya bisa nongkrong di jalan. Bhishma menjelaskan bahwa memang mereka nongkrong di jalan, tapi bukan berarti mereka tidak punya cita-cita. Dan bisa dianalogikan dengan bel sekolah. Bel sekolah dibenci di pagi hari, tapi ditunggu saat sore hari, padahal bunyinya sama. Saat pulang mengantar Pak Dev, ada seorang gadis yang meminta tolong ingin menumpang. Saat itu juga Bhishma jatuh cinta. Seorang gadis dan temannya meminta diantar untuk survei pertanian organik. Perempuan ini bernama Citra. Dia bekerja di Bhishma Company. Scene berpindah kepada seorang pemilik perusahaan FS pupuk kimia bernama Pak Ragav. Dia memimpin rapat mengenai pupuk kimia. Perusahaan ini menjadi saingan licik Bhishma Company. Mereka ingin mengambil semua pelanggan Bhishma Company. Sebenarnya pupuk ini berbahaya. FS bisa menghasilkan panen lebih dari pupuk organik. Ragav meminta saudaranya mempertemukan dengan Pak Bhishma di depan umum atau acara talk show gitu. Ternyata Citra adalah anak ACP Dev. Citra chat Bhishma lewat WA ayahnya dan bilang pada ayahnya itu WA dari ibunya. Citra memberikan nomor ayahnya pada Bhishma sebelumnya. Ayahnya dan Bhishma saling WA membahas cinta hingga akhirnya mereka video call. Keesokan harinya, Bhishma bertemu dengan Citra di rumah Pak Dev. Dia mengakui dirinya bukan SCP dan berbohong mengenai hal itu. Dia meminta maaf, tapi Citra tidak suka. Kita pindah scene.
Di situ terlihat Bisma dan bapaknya sedang membicarakan hubungannya dengan Citra. Bisma bilang bahwa dia anak SCP Dev. Di situ bapaknya mengenang masa lalunya. Ternyata bapak Bisma dan Pak Dev adalah teman saat SMA. Saat itu mereka reuni, namun Bisma kecil mengganggu Citra kecil. Hal ini memicu pertengkaran kedua orang tua tersebut. Hingga sampai saat ini ayah Bisma dan Pak Dev bermusuhan. Beralih ke talk show yang mempertemukan Pak Bisma dan Pak Raghav. Di situ juga terlihat Bisma yang tidak sengaja duduk di samping teman Facebooknya yang saat ini merupakan karyawan Pak Raghav. Awalnya Bisma menjelaskan tentang pertanian organik, namun Raghav menyela dan mengatakan itu sudah usang, sekarang berubah. Zambia dan Ethiopia dilanda kelaparan karena itu. Kalau mengandalkan pertanian organik, kapan akan berbuah cepat? Pak Raghav terus menghina pertanian organik. Di sana, Bhishma menyangkal dan mempermalukan Pak Raghav dengan mengatakan perusahaannya hanya mencari untung. Hal ini dilakukan untuk mendapat perhatian Citra. Citra mengatakan mencintai Bisma sejak dia mendengarkan Bisma berbicara mengenai pria yang nongkrong di pinggir jalan lewat telepon ayahnya. Dia juga sudah tahu dari awal kalau Bisma bukan SCP. Dia tahu karena mobil yang dipakai Bisma adalah mobil ayahnya. Ternyata yang saat itu nelpon ke ayahnya itu Citra, guys. Pak Dev tahu Bisma pacaran dengan anaknya. Dia mendatangi rumah Bapak Bisma dan marah-marah di sana. Pak Dev terus menghina Bisma. Karena kesal, ayah Bisma mengatakan bahwa Bisma pemilik Bisma Company, cucu dari Pak Bisma. Saat itu wartawan juga datang. Saat Bisma hendak pulang ke Pak Bisma, ayahnya menjelaskan bahwa semua yang dikatakan adalah bohong. Citra marah karena dia tahu Bisma berbohong dan orang tua Citra sangat senang mendengar Bisma adalah cucu Pak Bisma. Ya, padahal bukan ya, guys. Saat pengumuman CEO, ternyata Bisma benar-benar dijadikan CEO dengan syarat 30 hari. Jika dalam hari ke-31 dia tidak layak jadi CEO, dia akan digantikan oleh siapa saja. Nah, saat ini Pak Bisma belum bisa memberikan alasan mengapa Bisma yang dipilih sebagai CEO. Keesokan harinya, Bisma ke kantor sebagai CEO, namun fokusnya hanya kepada Citra. Dan supirnya adalah teman Facebooknya karena dia telah dipecat dari perusahaan Pak Raghav. Dia dipecat karena Bisma waktu itu menghina Pak Raghav ya, dan Bisma juga mengatakan kalau dia adalah temannya. Di meeting pertama Bisma adalah menyuruh semua karyawan meniup balon dan mengatakan siapapun yang balonnya utuh akan mendapatkan gaji 2 kali lipat. Setelah semua balon meletus, Bisma mengatakan kalau semua punya balon, kenapa tidak diamkan saja? Tidak usah saling meletuskan balon karyawan yang lain. Karena perusahaan tidak akan maju hanya karena satu orang, tapi perusahaan akan maju jika kalian bekerja tim. Di saat itu semua karyawan menganggap Bisma adalah pemimpin yang baik dan bisa memimpin perusahaannya. Terjadi masalah di salah satu perkebunan di sebuah desa. Pak Bisma menyuruh Citra ke sana dan membawa Bisma juga. Ada kejadian lucu, setiap terowongan yang dilalui ada seperti bunyi ciuman gitu, guys. Dan ternyata Bisma yang membuat keributan itu dengan tangannya sendiri. Sampai di tujuan, ternyata kepala desa bekerja sama dengan Raghav untuk membuat petani bekerja sama dengan perusahaan FS dengan bilang bahwa hasil tani mereka jelek dan tidak diterima oleh Bisma Company. Bisma keluar ruangan dan bertemu seorang kakek. Dia dibawa ke tempat kumpulan warga yang sedang mencoba tanda tangan kerjasama dengan FS. Karena Bisma kesal, Bisma menghajar dan memukul mereka semua dan merobek surat perjanjian itu. Karena Bisma juga tahu bahwa petani di sana dipaksa dan diancam. Bisma kesal, ternyata hasil panen mereka tidak sampai pada Bisma Company. Panen mereka ditampung dan dikembalikan lagi ke petani setelah 1 minggu. Ini kerjaan oleh perusahaan FS ya, guys.
Pindah scene, Bisma bertemu seorang anak sendirian memegang alamat berupa titik koordinat lokasi. Jadi Bisma mengantarkannya ke sana. Sampai di tempat, ternyata itu adalah tempat Pak Raghav, pemilik FS. Di sini Raghav mengajak Bisma untuk bekerja sama di perusahaannya. Namun Bisma menolak. Raghav mengancam, tapi Bisma mengancam balik. Raghav mengira dia akan menjebak Bisma ke sana, padahal Bisma yang menggerakkan otaknya agar Raghav bertemu dengannya. Sampai pada peluncuran pupuk buatan FS, namun menteri menolak peluncurannya karena ada bahan kimia berbahaya di dalamnya dan menyalahi aturan pemerintah. Seketika Pak Raghav jatuh sakit. Bisma mendatangi Raghav dan memberitahu bahwa menteri menolak izin peluncuran pupuk karena dirinya. Dia yang memberitahu bahwa terdapat bahan kimia berbahaya di dalam pupuk tersebut. Di scene terakhir, kita diperlihatkan Pak Bisma sedang berpidato mengenai CEO. Di sini dia memberitahu alasan mengapa dia memilih Bisma. Karena saat itu dia ditolong oleh Bisma saat dirinya hendak dirampok. Ini alasan utamanya. Hal ini sudah diperlihatkan di scene awal yang seperti kita lihat. Saat itu Bisma sedang memegang tongkat, habis menghajar preman. Nah, karena alasan ini dan Bisma juga berhasil melewati ujiannya selama 1 bulan, jadi Bisma diangkat sebagai CEO selamanya. Dan film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Assalamualaikum.